Anda tahu, jangan melihat fakta bahwa ada kurang dari 3.000 orang yang kuat di kota Feng Shui. Tetapi nyatanya, itu bisa meledak dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan 30.000 orang. Dapat dikatakan bahwa pengadilan iblis kuno masih tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya pada saat ini. Sepenuhnya karena kekuatan tempur kota Feng Shui yang dahsyat. Jika kota Feng Shui ditarik, pembantaian istana iblis kuno mungkin akan menimpa mereka. Namun, sebelum dewa mendekat, dia ditendang oleh Feng Jiuman, tulang dadanya patah parah. Persetan denganmu. Nenek moyang Lao Su membunuh 9 burung gagak ini, tapi bajinganmu akan mempersatukan burung gagak kecil ini melawan kita. Apakah kamu ingin Lao Su menyumbang? Setelah ledakan, Feng Jiuman tiba-tiba terkejut menemukan bahwa meteor Rebou benar-benar bergetar sedikit. Tidak hanya itu, tetapi meteor Rebou juga dilemparkan oleh pohon kembang sepatu. Pola pemotongan tajam yang tak terhitung jumlahnya pada pola busur sepertinya menghapus timah. Bangun secara bertahap. Feng Jiuman sangat gembira saat melihat ini. Saudaraku, korbankan untuk leluhur. Cepat korbankan ke busur matahari yang jatuh. Pada saat itu, darah merah meledak ke langit, dan busur dewa mengguncang langit. Namun, semua kaisar melihat ini, tetapi mereka mengertakkan gigi karena marah. Manusia rendahan ini tidak memiliki hukum. Tiba-tiba, klan Luwu yang kuat menghadapi istana iblis kuno yang telah terbunuh, dan dengan cepat berkata, kalian, pergilah dan bunuh ras manusia itu. Mereka akan menyembah busur dewa. Bukan kami yang menembak 9 gagak emas saat itu. Itu ras manusia. Pergi dan bunuh mereka. Namun, setelah pria kuat dari istana iblis kuno mencabik-cabik setengah dari pria kuat klan Luwu dengan telapak tangan, dia menjadi serius. Tuan muda, hewan-hewan murahan itu, ingin menyembah busur matahari yang jatuh. Jin Wu Haoyao menatapnya, dan dia juga cemburu. Lagi pula, nama ganas dari busur matahari jatuh ini terkenal dengan klan gagak emas. 9 leluhur yang bisa membunuhnya saat itu, jika mereka terbangun saat ini. Pergi. Bunuh hewan-hewan rendahan itu. Darah mereka hanya digunakan sebagai makanan darah. Jadi kamu berani berkorban untuk nenek moyang umat manusia? Tanda seru. Suara ilahi gagak emas Haoyao bergema ke segala arah lagi. Dan Anda para dewa dan iblis. Jika saya menunggu leluhur pulih, dan tidak menghancurkan Anda sampai mati, saya akan membunuh hewan-hewan murahan itu. Bukankah Anda selalu ingin membunuh hewan-hewan murahan itu? Pada saat ini, berbagai kaisar sudah dalam kekacauan. Beberapa dewa dan iblis ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dan berlari sejauh mungkin, tetapi pengadilan iblis kuno sangat kejam. Bahkan setelah mendengar pencegahan Golden Crow Haoyao, para dewa dan iblis bertindak lebih jauh dengan membunuh Feng Jiu Barbarian setelah beberapa saat. Itu semua disebabkan olehmu hewan murahan. Jika bukan karena kamu, apakah pengadilan iblis kuno akan membunuh kita? Namun, begitu suara dewa dan iblis jatuh, dia dipenggal oleh cahaya pisau yang terang, dan Qin Yichen berdiri dengan pisau itu. Mata dewanya acuh tak acuh. Wen Qing, saudari Jiayu, dan para tetua. Sekarang mereka semua adalah penjaga umat manusia. Lindungi mereka untuk menyembah busur matahari yang jatuh. Putri Wenxing gemetar, dan sekarang dia mundur. Mungkin masih terlambat. Bagaimanapun, kekuatan Feng Jiubaran ada di sana. Tetapi jika itu untuk melindungi umat manusia, itu benar-benar akan menjadi pertaruhan dalam hidupnya. Veteran klan Dike ingin menghalanginya, tetapi dia mengerti di mata 9 orang barbar yang ada di angin. Sekarang, ras manusia ini akan mengorbankan nenek moyang mereka dan mereproduksi adegan kejayaan umat manusia yang melanda dunia saat itu. Mereka tidak mendengarkan perintah mereka. Klan Dike mengatupkan giginya, dan melihat bahwa orang-orang kuat dari klan Dike dan Wujin mulai kembali ke pertahanan. Sementara Qin Yichen dan Lei Qiu masing-masing memegang lebih dari 10 pisau dewa, dan yang lainnya memegang alat kekaisaran bihai, berdiri seperti jembatan melengkung. Di kedua sisi busur matahari jatuh, seluruh tubuh telah menjadi darah Goreven basah kuyup. Pada saat ini, markas pengadilan surgawi dan orang-orang kuat dari klan Fan Ming juga dalam kekacauan. Yuan Mingze masih berteriak, Jenderal, cepatlah. Pergi dan lindungi umat manusia. Namun, orang kepercayaan Yuan Mingze terbang, mengangkatnya, dan terbang menjauh dari matahari jatuh. Yang mulia, kami pergi. Untuk ras manusia. Tanda seru. Apakah Yang Mulia berpikir bahwa pemulihan gagak emas dapat melepaskan kita? Atau busur matahari yang jatuh mewujudkan roh, dan ras manusia itu dapat menyelamatkan kita? Semakin jauh, Kaisar Surga dan suku Fan Ming telah menekan umat manusia. Hal ini, kota Feng Shui tidak akan pernah lupa. Ketika mereka semakin dekat, dalam pertempuran ini, banyak orang kuat mereka juga memiliki ras manusia. Darah. Yuan Mingze diseret oleh bawahannya,
berjuang lagi dan lagi. Melihat sosok ramping yang bertarung berdarah, dia tidak bisa menahan giginya dengan ekspresi yang rumit. Jenderal Feng benar, jika kita telah bergabung sejak awal, alih-alih membunuh satu sama lain dengan pedang, bagaimana kita bisa berakhir di medan seperti itu? Hati yang cemas terbelah, Yang Mulia. Kesetiaan macam apa yang Anda bicarakan saat ini? Feng Tianxing membuat marah permaisuri, dan berkolusi dengan naga asli. Percaya atau tidak, Kaisar Ke tidak bisa menahannya. Betapa tubuh emas Yang Mulia, bagaimana Anda bisa terpengaruh olehnya? Ayo, singkirkan Yang Mulia. Pusat kekuatan di Istana Surgawi mundur, tetapi kerumitan di mata Yuan Mingze tidak bisa menghilang. Pada saat yang sama, setelah pertukaran ofensif dan defensif, Istana Kaisar Ke dan klan Wu Jin merasakan tekanan yang meningkat secara tiba-tiba dan menderita banyak korban. Baru saja, Feng Jiuman bertarung berdampingan dengan mereka. Kekuatan tempur yang dahsyat membuat Putri Wenxing tidak merasakan betapa tragisnya pertempuran itu. Tetapi ketika sekelompok ras manusia mundur untuk bertarung dan mengorbankan busur matahari jatuh, bagaimana Istana Kaisar Ke dan suku Wu Jin bisa menyaingi Istana Iblis Kuno? Dan karena pengorbanan pada busur matahari jatuh, semua niat membunuh dari Istana Iblis Kuno sekarang jatuh pada mereka. Dan bahkan para dewa dan iblis yang berdoa untuk kesembuhan gagak emas untuk menyelamatkan hidup mereka juga dibunuh bersama. Dapat dikatakan bahwa musuh yang dihadapi Qin Yi Chen tidak lebih santai dari sebelumnya, tetapi mereka lebih berbahaya. Sementara Golden Crow Hao Yao tiba-tiba mencibir sambil melihat Falling Sun Bow dengan darah emas panas. Sekelompok hewan murahan, masih mau berkorban untuk nenek moyangnya? Jangan katakan bahwa nenek moyangmu hanyalah semut yang didapat. Ketika Dai bangun, biarkan dia melihatnya dengan baik. Ras manusia telah direduksi menjadi hewan murahan dan budak semua ras. Tentunya kamu akan sangat bahagia. Terlebih lagi, kecepatan mereka melanggar larangan panah para dewa jauh melampaui umat manusia. Suku Golden Crow adalah penguasa dari Istana Iblis Kuno. Dibandingkan dengan Kaisar Surga Kaisar, hanya kuat atau tidak lemah. Ada puluhan ribu orang kuat yang memasuki pasar Jalan Lik. Biarpun pertempurannya sejauh ini, masih ada ribuan yang tersisa. Di sisi lain, kota Feng Shui hanya memiliki total 3.000, dan sejauh ini, hanya tersisa 2.000. Terlebih lagi, mereka dapat memerintahkan keturunan dari 12 nenek moyang penyihir untuk mendapatkan bantuan dari Komandan Iblis dari semua sisi. Melihat hewan manusia rendahan ini, siapa yang akan membantu mereka? Para dewa dan iblis dari semua alam surga Kaisar yang berharap mereka mati. Hanya Dewa Pedang Bawaan, Istana Kaisar Ke dan suku Wu Jin. Feng Tianxing, kamu punya kesempatan untuk lari sekarang? Mengapa kamu tidak lari? Tidak masalah, kamu akan mati dengan hewan murahan hari ini. Qin Yi Chen terdiam, tetapi pedang sihir di tangannya menjadi semakin lama. Mengapa dia tidak lari? Karena dia juga ras manusia. Pada saat ini, bahkan Kong Wu menembus arteri di pergelangan tangannya, dan darah mengalir. Tetapi darahnya tampak redup dan bercampur dibandingkan dengan Feng Jiubaran. Tidak cukup, tidak cukup. Darah kita jauh lebih sedikit daripada burung gagak emas itu.